Jadi hari-hari ini Tuhan lagi mengajarkan aku dan membuat aku begitu tertarik gitu dengan apa yang Pastor Stephen terus katakan, bahwa kita ini ditetapkan untuk bisa hidup di devil free zone, hidup di zona bebas iblis. Dan Roh Kudus mulai tunjuk area emosi di dalam hidup saya, entah sedih, entah marah, atau kecewa dan lain-lain. Tidak wajar ya kalau saya bilang saya hidup di dalam Tuhan, tapi emosi negatif masih sempat bisa masuk. Pastor Stephen sempat berkata untuk coba pelajari Mazmur 149, dan saya di situ melihat bahwa ternyata kehidupan yang penuh sorak-sorai, penuh puji-pujian, dan penuh tari-tarian itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk kita bisa mulai hidup di dunianya Tuhan. Ketika saya mulai ambil keputusan, saya mau praktekkan ini, saya mulai mengalami ada perbedaan kehidupan yang sangat drastis. Bahkan saya bangun bukan lagi karena alarm, tapi karena saya betul-betul merasakan ada kobaran hati yang mencintai Tuhan, ada kobaran pekerjaan roh di dalam kehidupan saya yang berkobar-kobar, dan itu membangunkan saya dari tidur. Dan luar biasanya di dalam pekerjaan saya menjadi guru, selain pekerjaan saya jadi tambah maksimal, karena hati saya penuh dengan sukacita, tiba-tiba pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Ketika saya berinteraksi dengan anak-anak yang ada juga, biasanya beragam emosi yang mereka bawa, kadang-kadang itu masih bisa masuk dan mempengaruhi kehidupan saya. Tapi ketika mulai mempraktekkan hal ini, saya merasa bahwa saya ini sedang membawa arus luapan sukacita yang begitu besar. Jadi tadinya beragam emosi yang mereka bawa bisa mempengaruhi saya, tapi sekarang kondisi sudah berbalik. Sekarang saya yang mempengaruhi mereka karena saya sudah membawa aliran sungai kehidupan yang besar itu. Inilah standar orang percaya. Engkau hidup mengalami revivalmu secara pribadi. Tidak peduli saudara lagi ngempet sedih, ngempet duka, ngempet kecewa. Tapi karena saudara tahu ini yang benar, dan engkau percaya, engkau melangkah, engkau bersorak, engkau berteriak, sampai sesuatu terjadi di dalam batinmu, sampai terjadi terobosan, duka cita berganti dengan sukacita. Itulah tindakan iman. Come on! Jadi pada 13 Desember aku ngelakuin cek ke dokter, tubuh yang merasa lemah setiap hari dan capek yang berlebihan. Takutnya bahwa itu adalah autoimun. Untuk itu aku cek, ngelakuin tes buat autoimun, dan memang autoimun itu hasilnya positif, mengarah positif buat ke lupus. Autoimun yang positif itu menyebabkan ginjal bocor. Dalam proses aku setelah divonis itu, aku merasa bahwa hal itu bukanlah yang buat aku. Itu seperti paket yang salah kirim. Pada awalnya aku mau cross check buat pastiin kalau itu bukan autoimun, tapi keluarga aku terus menentang. Papa, mama, dan cici aku berkata bahwa itu tuh untuk melangkah itu harus hati-hati, karena autoimun adalah penyakit yang berbahaya, sehingga itu harus ditreat, nggak boleh terlepas dari obat secara tiba-tiba. Tapi aku nggak minum obat. Setelah itu aku ada dorongan untuk ngecek itu, dan keluarga terus menentang. Mereka bersikeras bahwa aku harus mempercayai fakta yang ada bahwa aku itu autoimun yang merusak ginjal. Tapi aku dalam keyakinan iman aku bahwa berkata itu bukan autoimun, sehingga aku menentang mereka dan aku melangkah sesuai dengan apa yang aku percayai untuk cross check ke dokter, sehingga menuntun aku buat ke dokter penyakit dalam. Aku cek dan benar itu autoimunnya memang positif, tetapi tidak membahayakan, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau ganas, dan ginjal bocor. Tetapi hal tersebut kurang menyamankan diriku. Aku merasa itu seperti tuntunan Roh Kudus yang terus mendorong aku, menggelisahkan hati aku dan tidak nyaman dengan vonis dokter. Oleh sebab itu kita memutuskan untuk cek ke Singapore General Hospital. Kita melakukan blood test yang pada hari Senin, terus lakukan deklarasi mengimani bahwa suatu sudah pasti terjadi. Pas waktu hari Jumat kita kontrol ke dokter, dokter menyatakan bahwa itu semua hal normal, autoimunnya negatif. Segala macam antibodi yang bereaksi yang menunjukkan ke arah lupus itu semua tidak ada, dan memang ginjal bocor tersebut disebabkan oleh karena berat badan yang berlebih, sehingga dituntut untuk lebih sering berolahraga dan vitamin D yang anjlok, sehingga perlu olahraga yang lebih lagi dengan minum vitamin. Tapi untuk autoimun penyakit berbahaya itu tidak ada. Aku dibuktikan sehat 100%. Itu karena penyertaan Tuhan dan pengurapan Tuhan aja yang nyata dalam kehidupan aku, sehingga hasil di Singapura itu dinyatakan negatif. Sehingga keluarga aku yang hati keras bagaimanapun, mereka mulai mempercayai bahwa
iman yang aku tunjukin bahwa adalah iman yang gila. Mereka melihat bahwa pembuktian dan penyertaan Tuhan itu nyata. Walaupun itu cost your life, tapi aku tetap mau berpegang teguh akan janji Tuhan, sehingga mereka berkata, aku mau belajar untuk mempunyai iman dan membangun iman yang seperti itu. Kakak aku juga sudah mulai mau untuk diajak untuk bergabung ke gereja sini. Dia pengen untuk melihat apa yang diajarkan sehingga bisa terbangun iman yang begitu kuat, terlihat sebagai pribadi yang berbeda, yang terlihat sebagai pribadi yang bergantung penuh terhadap Tuhan, tidak mempercayai fakta yang ada, tapi terus berpegang pada janji bahwa aku adalah ciptaan baru yang mempunyai dan diberkati oleh kesehatan ilahi. Aku akan mengubah ratapanmu menjadi sorak-sorai kemenangan. Aku mengubah ratapanmu menjadi tarian kemenangan. Terjadilah! 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 Ratap tangis menjadi sorak kemenangan. Tarian puji-pujian tercurah! 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 Ada